tambah dia meningkat kesabarannya, tambah deras nikmat-nikmat yang mengucur kepada dirinya dan keluarganya. Itu janji Allah. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kita bersabar atas perlakuan-perlakuan orang, itulah huwa khairul lis-sabirin. Itu yang terbaik, yang lebih baik, yang seharusnya orang-orang lakukan dengan kesabarannya. Makanya harus sabar. Kalau ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, berusahalah sungguh-sungguh dan bersabarlah. Kalau ingin dibahagiakan hidupnya, berusaha berdoa sungguh-sungguh dan bersabarlah. Berikan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita dengan bersabar dalam kehidupan ini. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka, dan tidaklah engkau bisa bersabar illa billah, kecuali itu diberikan kekuatan oleh Allah. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah عليهم أجمعين. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا عبد القادر الجيلاني زول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mu'jab bila mitabalagh alhamdul minnat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril mahmi wal hifdi warzuqnil hikmah wa ilham al malaikatul maghrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu
ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah An-Nahl 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lawa khairul lis-sabirin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi daykin mimma ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innama sesungguhnya hanyalah ju'ila Sabtu dijadikan hari Sabtu alal ladzina ikhtalafu fihi atas orang-orang
yang berselisih mereka fihi di dalamnya hari Sabtu. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, la yahkumu bainahum, sungguh akan memutuskan, menghakimi bainahum di antara mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yahtalifun, di dalam apa kanu ada mereka, fihi di dalamnya, yahtalifun, yang mereka perselisihkan. Jadi pada zamannya para nabi sebelumnya, pada hari Sabtu itu difokuskan untuk beribadah. Hari Sabtu itu dipergunakan, dikhususkan untuk beribadah. Namun akan tetapi mereka menyalahinya. Yang awalnya hari Sabtu untuk beribadah, fokus untuk beribadah, namun mereka mempergunakannya untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Jadi bagi orang Yahudi hari Sabtu adalah fokus untuk beribadah, sama seperti umat Islam hari Jumat fokus untuk beribadah. Namun pada hari Sabtu itu banyak orang Yahudi yang menyelisihi, yang menyalahi aturan-aturan di dalamnya. Ada yang terang-terangan bekerja di hari Sabtu, yang pekerjaannya rata-rata nelayan, mereka pergi nelayan. Ada yang berstrategi, pas waktu hari Jumat sore mereka memasang jaring, Sabtunya mereka fokus bekerja, fokus beribadah. Hari Minggunya jaringnya diambil. Banyak hal-hal yang diperselisihkan oleh mereka. Kalau begini boleh, kalau begitu nggak boleh. Yang penting hari Sabtu kan fokus ibadah. Kita masang jaring, masang perangkap hari Jumat sore kan nggak apa-apa. Nanti Minggu pagi kita ambil jaringnya, kita tarik jaringnya, kita ambil perangkapnya. Itulah yang mereka lakukan. Jadi perintahnya Allah disalah tafsirkan oleh mereka, diakal-akal. Ibadah kok diakal-akal, mengabdi kok pakai akal-akalan. Mengabdi itu pakai hati. Mengabdi itu urusan batin, urusan hati, urusan cinta. Jadi kalau Allah sudah perintahkan kita untuk beribadah, lakukan itu dengan penuh cinta, lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Yang namanya mengabdi harus dilakukan penuh dengan cinta. Jadi gak boleh akal-akalan. Mengabdi kok akal-akalan. Punya ilmunya harus dengan cara mengaji, namun gak boleh pakai akal-akalan. Mengabdi itu pakai hati, pakai cinta, dengan penuh keikhlasan.
Karena yang dilihat oleh Allah bukan dohirnya, bukan tampan cantiknya, namun yang dilihat oleh Allah adalah hatinya dan amal perbuatannya. Apakah sama apa yang ada di dalam hatinya dengan yang tampak dalam perbuatannya? Makanya hati-hati kalau kita beribadah kepada Allah, fokuslah pada hatinya, keikhlasannya, cintanya. Jadi beribadah itu tidak terpaksa, namun karena cinta, karena bahagia, karena kita diizinkan oleh Allah bisa mengabdi, diberi kekuatan oleh Allah bisa mengabdi. Makanya jangan pakai akal-akalan, banyak alasan, gak boleh. Mengabdi itu harus sepenuh hati, harus cinta, harus ikhlas. Untuk mengetahui itu, kita harus sadar diri bahwa kita ini siapa. Kita ini adalah makhluk yang disempurnakan oleh Allah, yang diciptakan dari tanah liat yang kering, dari saripati tanah yaitu sperma, mani. Kita dimuliakan oleh orang, dipuja-puji oleh orang, kemudian kita berbangga, bahkan menyombongkan diri. Berarti kita tidak sadar dari apa kita diciptakan oleh Allah. Kita ini enggak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Tatkala kita diadakan, proses pengadaan kita itu penuh cinta. Allah menciptakan kita. Makanya balaslah cintanya Allah dengan cinta yang tulus dalam pengabdian kita kepada Allah. Gak boleh pakai akal-akalan, gak boleh kebanyakan alasan. Mengabdi sama Allah kok pakai akal-akalan, pakai alasan? Gak boleh. Apalagi sekarang bulan Juli, Agustus di kota Malang itu cuacanya sangat-sangat dingin, bahkan menggigil sampai 7 derajat, 10 derajat, kalah asli. Itu jangan dijadikan alasan dalam peribadatan kepada Allah. Tidak boleh kita kebanyakan alasan. Dingin kah? Capek kah? Lembur kah? Bekerja kah? Tidak ada alasan dalam pengabdian kepada Allah yang didasari atas cinta kepada Allah. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan yang kita cintai? Pastinya kita bahagia, kecuali yang akal-akalan, pura-pura cinta, kenyataannya tidak cinta. Berat, hatinya berat dalam beribadah karena tidak cinta, cuma pura-pura cinta, terpaksa, bukan karena ingin dilihat oleh sang kekasih, tapi ingin dilihat oleh orang. Bukan ingin dilihat oleh Sang Maha Mencintai, yaitu Allah, namun karena malu sama orang. Berat. Tidak akan dapat cintanya Allah, tidak akan dapat ridhonya Allah,
karena kita tidak cinta, tidak ridho terhadap ketentuannya Allah. Makanya tak kala kita beribadah jangan akal-akalan. Beribadah dengan kesungguhan hati kita, penuh cinta, keikhlasan, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Kini kita ini dimanja oleh Allah, diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang luar biasa berupa iman yang ada di dalam hati oleh Allah. Jangan sampai kita makar, jangan sampai kita ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Dikhawatirkan nikmat yang terbesar berupa keimanan dicabut oleh Allah dari dalam dada kita. Na'udzubillah. Ud'u, ajaklah ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad. Kita umat Islam sekarang berada di jalannya Allah. Ayat ini suruh mengajak orang yang belum berada di jalannya Allah, orang yang belum tahu. Ajak kita sebagai umat Islam bisa membuktikan apa itu Islam sebenarnya, siapa Muslim yang sebenarnya. Cara mengajaknya seperti itu, bil hikmati, dengan penuh hikmah, dengan bijaksana, disesuaikan dengan taraf kemampuan pendidikan dari orang itu. Kenapa mereka kok tidak bahagia? Kenapa mereka kok tidak sukses? Mengapa hidupnya selalu menderita? Karena tidak berada di jalannya Allah, masih pakai akal-akalan. Beribadah kok akal-akalan. Masih banyak perhitungan, seolah-olah tidak punya Tuhan. Ajak mereka dengan cara apa? Bil hikmah. Kita sebagai muslim harus menampakkan kemusliman kita, keislaman kita. Muslim yang sejati pantang menyakiti muslim lainnya, baik melalui lisannya dan juga melalui perbuatannya. Itulah seorang muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pantang seorang muslim menyakiti, menyalahi, mendolimi muslim lainnya, baik melalui lisannya maupun perbuatannya. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dan dengan perkataan yang baik. Mau'idah hasanah, dengan cara berdakwah yang baik, menyampaikan yang baik, melalui lisan secara langsung ataupun melalui sosial media. Dipersilahkan, itu bentuk cara kita, wasilah dari Allah agar saudara-saudara kita berada di jalannya Allah. Wajadilhum, dan berdiskusilah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Dalam berdakwah, dalam mengajak, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro nggak usah ditanya lagi,
Yang kontra sering berdebat, ngajak bermusuhan, menentang. Namun diperingatkan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila kita bertemu dengan orang yang seperti mereka, yang suka menentang, yang suka berdebat, layani mereka dengan ahsan, dengan baik dan terbaik. Yang selalu menentang itu sebetulnya melambangkan jiwanya, yang selalu menentang takdir-takdir Allah, melawan takdir-takdir Allah, itu di dalam jiwanya. Jadi orang yang selalu menentang kebenaran yang datang, sebetulnya jiwanya sedang sakit, orangnya sedang stres. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, huwa a'lam, dialah yang maha mengetahui, biman dhalla an sabilih, dengan siapa orang yang tersesat di jalannya, wa huwa a'lam, dan dia maha mengetahui bil muhtadin, siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah itu maha mengetahui. Jadi jangan sampai Allah itu diakal-akali. Karena pakaiannya bagus, pakaiannya takwa, namun mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah. Allah maha tahu. Yang Allah lihat hatinya, bukan tampak dohirnya yang Allah lihat. Kenapa kok Allah membiarkan mereka dalam kesesatan? Karena mereka memintanya sendiri kepada Allah. Hatinya tidak dibersihkan, hatinya penuh kedengkian, hatinya penuh dengan sifat-sifat permusuhan. Bagaimana Allah akan memberinya petunjuk? Tapi orang yang biasa-biasa, yang tidak terlalu pintar, oleh Allah dipilih, diberi petunjuk oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki. Kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki terhadap nikmatnya Allah yang diberikan kepada saudara-saudara kita, baik berbentuk harta benda, pangkat jabatan, kepintaran. Kita tidak boleh iri hati terhadap mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kita bersyukur dan bermohon kepada Allah agar juga diberi kekuatan, bisa bersabar, diberi jalan keluar dari permasalahan hidupnya, dibahagiakan hidupnya. Pasti Allah juga akan memberi petunjuk kepadanya. Bahkan yang Allah akan berikan kenikmatan yang melebihi dari saudara-saudaranya yang ia berbahagia tatkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Wa in aqabtum, dan jikalau aqabtum, membalas kepada mereka, fa'aqibu, maka balaslah mereka bimithli, dengan setimpal, dengan semisal ma'uqibatum bih, dengan apa yang mereka balaskan, lakukan kepada kalian. Jadi kalau ingin membalas, mereka menampar satu kali, kita tampar satu kali. Kalau ingin membalas, namun apa kata Allah, wala in sabartum, dan jikalau bersabar kalian, tidak membalas kalian, lahu khairul lissabirin, sungguh itulah yang terbaik bagi orang yang sabar.
Jadi orang yang sabar itu kebaikannya tanpa batas, pahalanya tanpa batas, bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak dihisab, tidak dibatasi oleh Allah, terus mengalir dengan derasnya. Tambah dia meningkat kesabarannya, tambah deras nikmat-nikmat yang mengucur kepada dirinya dan keluarganya. Itu janji Allah, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kita bersabar atas perlakuan-perlakuan orang, itulah huwa khairul lis-sabirin, itu yang terbaik, yang lebih baik, yang seharusnya orang-orang lakukan dengan kesabarannya. Makanya harus sabar. Kalau ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, berusahalah sungguh-sungguh dan bersabarlah. Kalau ingin dibahagiakan hidupnya, berusaha berdoa sungguh-sungguh dan bersabarlah. Berikan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita dengan bersabar dalam kehidupan ini. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka, dan tidaklah engkau bisa bersabar illa billah, kecuali itu diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi tatkala kita bersabar, ingat bahwa kesabaran itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi kekuatan oleh Allah dapat bersabar dalam kehidupan ini. Kalau Allah yang sudah menyabarkan kita, tandanya kita pasti dibahagiakan oleh Allah, pasti diselamatkan oleh Allah. Wala tahzan, dan janganlah bersedih hati alaihim, atas mereka yang mencemooh, yang menentang, yang menghalang-halangi dakwah. Wala taku fi daikin, dan jangan menjadikan fi daikin sempit dadamu. Gak boleh sempit dadanya, gak boleh sesek, karena ditolak sesek, karena dihalang-halangi sesek. Makanya kita diberi kekuatan sabar oleh Allah untuk menghadapi itu. Pasti orang yang bersabar la tahzan, pasti tidak akan bersedih hati. Mimma yamkurun, dari apa yang berbuat makar mereka, menentang mereka, menghalang-halangi mereka atas kebenaran. Tak boleh bersedih hati, dan tidak akan bersedih hati wala tahzan, dan tidak akan bersedih hati. Orang yang diberi kekuatan sabar oleh Allah, mustahil ada sedih hati, nggak ada. Ini jiwa-jiwa kekasih-kekasihnya Allah, sabar dalam kehidupan walaupun ditentang. Tidak ada ceritanya sempit dadanya, lapang dadanya orang yang sabar itu. Lapang dada. Mimma yamkurun, walaupun banyak orang yang makar, yang menentangnya, pembusukan jiwanya banyak, namun mereka tidak akan pernah berhasil kalau kita diberikan kekuatan sabar oleh Allah. Tidak akan sedih hati kalau kita diberi kekuatan sabar oleh Allah. Tidak akan sempit dadanya kalau kita diberikan sabar oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladzina taqau, bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang muhsinun, yang selalu berbuat kebaikan. Jadi di ayat yang lain muhsinun
itu ada 3 hal. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ini ciri-cirinya orang yang bertakwa, yang muhsinun. Yang pertama, dia gemar berinfak sedekah dalam kehidupannya, baik berupa harta benda, ilmu, ataupun perbuatan. Minimal kita senyum kepada saudara kita. Walaupun kita dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang, kita harus bermanfaat kepada sesama. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha, dan bisa ngerem tatkala kita amarah. Itulah ciri-cirinya orang yang bertakwa, yang muhsinun. Wal 'afina 'anil nas, dan yang ketiga, bisa memaafkan manusia yang makar menghalang-halangi kepada dirinya jalan dakwahnya. Itulah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, yang muhsinin, yang berbuat kebaikan dan terbaik dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita berupa kekuatan sabar dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita oleh Allah la tahzan, tidak ada rasa sedih hati, wala taku fi dhaiqin, dan juga tidak ada sempit dada dalam kehidupan ini. Semoga Allah meningkatkan takwa kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah menjalankan ibadah-ibadah ini dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.